Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erman Meizal, NIM 21102020 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, dan teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farid, NIM 21102029, Prodi Ilmu Pemerintahan. Ya, pada kali ini kami akan melakukan battle critical thinking atau memberi kritik dan saran terhadap PowerPoint orang lain, yang mana saudara Muhammad Al-Farid, teman saya, memberi kritik dan sarannya terhadap PowerPoint saya, Erman Meizal, dan juga sebaliknya, saya, Erman Meizal, memberikan kritik terhadap PowerPoint Muhammad Al-Farid. Battle critical thinking ini kami laksanakan menggunakan media aplikasi Zoom. Langsung saja untuk sesi pertama, yaitu akan dimulai oleh Muhammad Al-Farid. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farid, dan kali ini saya akan berikan sedikit saran dan kritik terhadap PPT presentasi dari saudara Erman Meizal. Setelah melihat PowerPoint presentasi ini, maka saya memiliki beberapa kritik dan saran. Hal ini bertujuan agar kedepannya Erman bisa meningkatkan kualitas dan mempertahankan kelebihan yang ada pada PowerPoint ini. Dan tentunya agar kita semua juga dapat meningkatkan kualitas kita dalam membuat PowerPoint presentasi. Dari PowerPoint tersebut, kita lihat sekilas sudah dapat menarik perhatian. Penggunaan latar belakang yang dengan warna hitam dengan guna menjadi daya fokus untuk ditujukan kepada orang melihatnya terhadap materi atau isi yang disampaikan dari PowerPoint ini. Menghadirkan daya tarik dari para pembaca untuk membaca PowerPoint ini merupakan salah satu hal yang tak kalah penting. Hal ini dapat membuat para pembaca lebih berpotensi untuk memahami dengan baik mengenai materi yang disampaikan. Namun sayangkan, pada PowerPoint ini tidak terlihat batasan yang jelas. Batas tersebut berguna untuk memisahkan halaman satu dengan halaman lainnya. Hal ini bisa menjadi sedikit masalah mengingat pada PowerPoint ini menggunakan latar belakang warna hitam. Batas tidak terlihat dengan jelas ketika kita lihat menggunakan handphone. Tapi jika lihat dengan laptop, terlihat cukup jelas seperti yang telah ditampilkan di layar. Saran saya, jika ingin melihatnya, sebaiknya lihat di laptop karena itu lebih jelas. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Dan tentunya dengan kelancaran tersebut, maka materi yang disampaikan begitu jelas dan tentunya akan memudahkan kepada para audiens untuk dapat memahami materi yang disampaikan. Dan nilai positif dari PowerPoint ini yang lainnya itu terdapat gambar-gambar edukasi atau praktek dari poin materi. Contohnya seperti ini. Tentunya hal ini dapat membuat kita merasakan kemudahan dalam memahami materi. Dengan gambar-gambar tersebut, ketika kita melihatnya, menyertai dengan materi berupa tulisan pada PowerPoint, maka dapat merangsang otak untuk langsung membayangkan praktek dari materi yang disampaikan.
Contoh di sini definisi otonomi daerah. Dan berikutnya, penggunaan warna teks yang tepat. Warna-warna teks yang digunakan dengan tepat sehingga dapat dibaca dengan mudah, baik dan benar. Hal ini bertujuan menghindari dari kesalahan bacaan dan dengan terhindarnya dari kesalahan dalam membaca, maka dapat mencegah kesalahan dari materi yang disampaikan, dapat mencegah dari kesalahpahaman, sehingga kebenaran tetap terhidangkan dengan baik dan benar. Ditambah lagi, terdapat warna merah putih dalam satu kalimat yang berisikan dua kata dengan warna merah dan putih. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan nilai bela negara dalam ruang lingkup mahasiswa khususnya. Ini contoh warna putihnya. Lalu mengenai penggunaan kata dan huruf kapital yang tepat. Setelah dilihat, penggunaan kata dari PowerPoint ini tersusun dengan baik, sehingga teks materi yang disampaikan mudah untuk dipahami, serta penggunaan huruf kapital yang tepat pada tempatnya. Dalam PowerPoint ini menambah nilai estetik dalam aspek penulisan. Dengan penerusan penerapan huruf yang tepat tersebut menjadi bukti bahwa saudara Herman Mezal memahami dan menguasai dengan baik mengenai cara penulisan dan penggunaan huruf kapital. Serta dengannya, maka dapat menambah nilai estetik pada PowerPoint ini. Berikutnya, saya kira terdapat beberapa simbol atau semacamnya yang bertujuan sebagai hiasan, tapi malah mengganggu atau menutupi teks. Seperti ini contohnya. Tentunya hal seperti ini tidak bisa diacuhkan. Kehadiran dari simbol-simbol ini, jika bertepatan pada teks, maka bisa menciptakan seolah-olah ada huruf lain, sehingga dapat mengganggu dalam membaca teks tersebut. Dan tentunya dikhawatirkan dapat terjadi kesalahan dalam penyampaian materi yang kemudian akan berdampak pada pemahaman terhadap audiens. Latar belakang yang dibuat dengan baik dan disertai oleh pengertian apa itu negara. Dan hal-hal yang berhubungan dengan inovasi serta pembangunan daerah yang gunanya menjadi pengantar yang tepat kepada para audiens untuk dapat memahami dengan baik mengenai apa yang disampaikan seputar materi inovasi dan pembangunan daerah tersebut. Kolaborasi dari pewarnaan yang bijak pada sebuah materi dapat menghadirkan nilai estetik, yaitu dengan gunanya warna merah putih tadi yang diharapkan dapat meningkatkan kecintaan terhadap negara ini. Kemudian kajian pustaka yang disertai dengan penjelasan dan dasar hukum mengenai judul dari PowerPoint. Dalam tersebut juga akan membantu dalam memfokuskan otak dalam mempelajari memahami materi yang disampaikan. Dan juga hal tersebut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sebagai warga negara yang memiliki dasar hukum sebagai produk yang mendiami negara ini. Dan kemudian kehadiran rumusan masalah. Rumusan masalah tersendiri seperti yang kita ketahui berguna dalam tolak ukur yang akan dibahas. Tentunya dengan kehadiran rumusan masalah, kita dapat mengetahui dengan jelas
mengenai persoalan yang akan dibahas pada suatu poin. Dan hal tersebut juga akan membantu dalam memfokuskan otak untuk mempelajari dan memahami materi yang disampaikan, sehingga kita lebih siap dalam menyerap ilmu yang ada pada PowerPoint ini. Pencarian jawaban dari rumusan masalah berguna sebagai bentuk penyajian dari PowerPoint. Dari segi penyajian isi materi, disertai dengan adanya pandangan-pandangan dari para ahli, yang dengannya berguna dalam mendidik kita untuk mencari lebih lanjut mengenai materi tersebut. Dan juga dengan kehadiran pandangan dari para ahli, setidaknya kita dapat mengerti pola pikir dari para ahli, yang dengannya akan dapat mendorong kita untuk lebih maju dalam urusan memperdalam ilmu dan memperluas pengetahuan, yang salah satu gurunya sebagai upaya kita dalam menghargai dan menikmati usaha-usaha dari para ahli tersebut. Karena dengan kehadiran pandangan mereka, otak kita berpotensi dalam perluasan jangkauan pemahaman terhadap suatu keilmuan. Isi dari materi yang tersusun secara sistematis memudahkan kita dalam memahami materi secara bertahap dengan didasarkan pada susunan jenis-jenis materi yang berguna dalam merangsang pemahaman kita dengan cara mengingat-ingat. Antara materi yang satu dengan materi lainnya. Hal ini tentunya sangat penting, karena dengan begitu kita dapat mencegah kejenuhan otak. Dan dengan hal tersebut pula juga dapat meningkatkan penyerapan pemahaman dari materi yang ada pada PowerPoint ini. Coba kita bayangkan, seandainya isi materi tersusun secara acak atau tidak tersusun dengan baik atau abstrak. Hal tersebut dapat menghambat pemahaman kita mengenai satu PowerPoint. Bahkan bukan hanya PowerPoint, saya juga dari makalah, artikel, majalah, dan lain-lain. Contoh lainnya, jika kita mendapati ada sebuah makalah yang susunannya dimulai dengan kesimpulan dan penjelasannya di akhir, maka tentunya hal tersebut akan merepotkan, karena mesti harus baca dari bawah dahulu. Dan karena sesungguhnya kesimpulan lebih baik diletakkan di bagian agak akhir, yang tujuannya sebagai isi secara singkat dari apa yang telah kita baca dan pelajari sebelumnya. Isi dari PowerPoint materi lengkap dengan disertai struktur yang cukup lengkap, sehingga berpeluang dalam perluasan penyajian materi, yang dengannya kita akan mendapatkan begitu banyak ilmu yang tersaji dengan dua tersebut. Kehadiran kesimpulan membawa nilai positif lainnya dari PowerPoint ini. Kesimpulan yang tersaji dengan cukup singkat, padat, dan jelas dapat memudahkan kita dalam memahami pokok-pokok bahasan secara singkat. Tentunya, hal ini sangat membantu, khususnya bagi mereka yang malas untuk membaca banyak. Karena sering kita jumpai, terlebih di era saat ini, banyak orang-orang yang sudah mulai mudar niat membacanya, karena mungkin waktunya sudah dihabiskan untuk main gadget dan sebagainya. Dan yang terakhir, terdapat rekomendasi. Dari rekomendasi dari Saudara Erma Mezal.
Dengan rekomendasi ini yang berisikan harapan dari saudara Emma, berharap pihak yang bersangkutan mengenai berbagai macam hal yang masih janggal baginya, yang mana isi rekomendasi tersebut berbunyi, alangkah baiknya pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan, membawa partisipasi masyarakat sebagai pendukung, dan juga masyarakatlah objek dari pembangunan tersebut. Dan agar inovasi serta pembangunan berjalan dengan baik dan menjadi contoh pada daerah lain. Saya kira cukup sekian kritik dan saran saya. Kritik dan saran ini saya buat bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan bukan untuk menjatuhkan saudara Imam Mezal. Maka dari itu, jika terdapat kata-kata yang saya gunakan tidak berkenan di hati, maka mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberi kritik dan saran dalam penugasan kelompok, yaitu Battle Critical Thinking. Pada kali ini saya akan memberi kritik dan saran terhadap PowerPoint teman saya, Muhammad Al-Farid, dengan PowerPoint-nya yang berjudul Potret Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan isi-isi dari PowerPoint teman saya, Muhammad Al-Farid. Ini adalah slide pertama. Ini adalah slide kedua, yaitu latar belakang pendahuluan. Ini adalah kajian pustaka. Ini masih ini adalah masih di bagian kajian pustaka. Ini juga bagian pustaka. Ini adalah lanjutannya. Dan ini adalah potret permasalahan pembahasan atau rumusan masalahnya, yaitu di dalamnya terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah rusaknya sumber daya pesisir, kemiskinan, kurangnya SDM, penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, dan lain-lain. Faktor eksternal, kurangnya perhatian dari pemerintah, minimnya sarana transportasi, pelayanan kapal, minimnya sarana transportasi seperti pelayanan kapal, pemerintah yang tidak memiliki jadwal tetap, kurangnya dana, peralatan tidak memadai, dan sebagainya. Ini adalah grafis masalah. Ini adalah rumusan masalah dari bagian internal, seperti kemiskinan, kurangnya SDM penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil, rendahnya kemandirian organisasi sosial, dan dari segi eksternalnya, minimnya sarana transportasi, pelayanan kapal, pemerintah yang tidak memiliki jadwal tetap, kurangnya dana, peralatan tidak memadai, tempo waktu yang cenderung lama, dan ini adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh saudara Al-Farid. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir. Oke, tibalah kepada kritik dan saran saya. Baik, pada kali ini saya akan memberikan kritik dan saran saya terhadap PowerPoint teman saya, yaitu Al-Farid, Muhammad Al-Farid,
Kritik dan saran saya kali ini terdapat dua kriteria, yaitu dari segi tampilan dan isi PowerPoint tersebut. Tentu sebelum saya memberikan kritik dan saran dalam penugasan kelompok Battle Critical Thinking ini kepada PowerPoint teman saya, sebelumnya saya telah meninjau terlebih dahulu dan juga telah menyiapkan kritik dan saran tersebut. Kritik yang pertama, dalam PPT yang dibuat sudah cukup baik, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki seperti terlalu banyaknya kata-kata dalam satu slide, melebihi 30 kata. Kemudian untuk visualisasi sebaiknya ditampilkan jika perlu, karena jika visualisasi ditampilkan pada PowerPoint tanpa ada makna yang berkaitan dapat menjadi gangguan. Terdapat juga kontras warna antara warna gelap, terang yang tidak sinkron. Sebaiknya dalam pembuatan PPT, hal yang terpenting adalah ketika PowerPoint yang kita sajikan dapat dibaca oleh audiens. Poin kedua, masih terdapat penggunaan kalimat yang panjang dalam bentuk paragraf-paragraf. Karena sebab apa? Bahwasanya PowerPoint itu adalah kata-kata kunci yang mewakili dari definisi atau paragraf tersebut. Bisa dilihat dari slide 2 dan slide 6. Baik, akan saya tunjukkan. Ini adalah slide 6-nya. Yang kritik yang ketiga adalah benar-benar perlu diingat penggunaan kata dalam tiap-tiap slide PowerPoint sebenarnya adalah maksimal 30 kata saja. Kritik yang ketiga, selain itu juga lebih diperhatikan ketika mengambil atau mengadopsi materi dari internet agar tidak langsung begitu saja mengkopas isi keseluruhan dari internet tersebut. Semuanya untuk digunakan, akan tetapi disunting terlebih dahulu. Pada poin ini bisa dilihat pada latar belakangnya. Oke. Pada latar belakangnya. Ini adalah latar belakangnya. Kata-katanya yang terlalu banyak gitu ya. Poin kelima, alangkah lebih baik apabila terdapat gambar-gambar animasi atau sejenisnya, tentu yang animasinya yang berhubungan dengan konsep yang ingin disampaikan pada PowerPoint tersebut. Atau bisa juga disebut dengan visualisasinya yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Contohnya saja jika diperhatikan dari slide awal hingga akhir, animasi atau gambarnya tidak mencerminkan visualisasi dari poin-poin yang ingin disampaikan. Gambar yang ditampilkan jauh dari visualisasi poin tersebut. Kita bisa memasukkan gambar misalnya pada faktor internal pada poin pertama di slide ke-9, yaitu rusaknya sumber daya pesisir. Pada poin ini kita boleh meletakkan gambar yang berhubungan dengan pencemaran pesisir. Berikut akan saya berikan contoh dalam faktor internalnya, yaitu adalah ini, rusaknya sumber daya pesisir. Kita bisa memberikan gambaran atau visualisasi seperti foto di pesisir, seperti banyaknya sampah. Begitu. Poin ke-6 adalah, sekali lagi, gambar visualisasi yang terdapat pada tiap-tiap slide itu jika diperhatikan sangat sejuk dipandang dan terasa damai, tapi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika dipandang dari slide-slide ini, visualisasinya seperti ya kalau dilihat tumbuhan gitu ya. Oke, lanjut.
Poin ketujuh, pada poin yang sebelumnya tadi adalah kritik dari segi tampilan dan selanjutnya dari segi isi, yaitu jika saya simpulkan memang sudah dikatakan bagus, tapi coba dikurangi kata-kata seperti dan lain-lain karena kata tersebut mengandung banyak arti seperti pada slide 7 yang menerangkan potret permasalahan yang terdiri dari faktor internal dan eksternal terdapat pada poin-poin tersebut, yaitu dan lain-lain. Akan saya berikan contohnya. Ya, ini adalah contohnya, terlihat jelas di slide tersebut tertulis dan lain-lain. Oke, itulah kritik saya. Tibalah kepada saran dari saya. Untuk saran saya tidak banyak karena penilaian saya terhadap PowerPoint ini sudah cukup bagus. Itu adapun saran dari saya mengenai PowerPoint tersebut adalah poin yang pertama, jika setelah melihat keseluruhan PPT yang dibuat tadi, menurut saya sebagian besar sudah menerapkan poin-poin penting untuk PowerPoint. Tetapi masih ada beberapa PPT yang menggunakan kata non-baku seperti dan lain-lain tadi. Kata-kata yang terlalu panjang sehingga membuat kita sebagai pembaca atau audiens bosan. Ada juga yang masih belum tepat dalam memilih warna sehingga tidak kontras. Jadi alangkah baiknya dalam penggunaan kata-kata lebih diperhatikan. 2. Mengenai materi PowerPoint, kebanyakan dari kita terlalu informatif untuk diterapkan pada sebuah pembelajaran sehingga ditakutkan tidak munculnya sikap berpikir kritis audiens, sehingga pada PowerPoint tersebut haruslah berisi inti dari yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah jika dilihat dan ditinjau kembali susunan PowerPoint tersebut sudah sangat baik, yang dimana susunan PowerPoint tersebut disusun dengan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Itu saja kritik dan saran saya terhadap PowerPoint teman saya, yaitu Muhammad Al-Farid. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Дать пацанам посчитать потери, суммы нули, погибать на сцене. Снова один, прокалять без тени, соливаем поцелуй на шее. Эй, эй, капитан Бланк, трап назад, черный каскад, вижу твой взгляд, степень.